Masih bersama dengan Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Reskrim 2009-2011. Pak Ito, tadi saya katakan bahwa eh, kasus ini melibatkan Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan beberapa jajaran di bawahnya. Banyak yang kemudian menganalisa sejumlah pakar hukum, minim sekali Pak, alur atau cara untuk melaporkan atasan yang aman untuk seorang bawahan, melaporkan perintah yang tidak sesuai dengan hukum. Nah ini kemudian membuat mereka ikut terjerat juga dan mau tidak mau mengikuti arahan. Nah ini bagaimana Pak Ito menanggapi hal ini Pak? Yang pertama, belajar dari kasus Saudara Ferdy Sambo, Pak Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022. Ya. Di sana mengatur, ada pasal yang mengatur bahwa seorang bawahan dapat menolak perintah atasannya apabila yang bersangkutan merasakan bahwa perintah tersebut bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku. Kemudian yang bersangkutan bisa melaporkan kepada atasan daripada atasan yang memerintah. Dan juga yang bersangkutan mendapatkan perlindungan hukum. Karena pada dasarnya, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, itu selalu harus berada dalam koridor etika profesi kepolisian. Ya. Baik etika kelembagaan, etika kenegaraan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Jadi kalau yang bersangkutan itu menilai bahwa perintah yang diberikan atasan itu bertentangan dengan norma-norma hukum atau yang tadi ya etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, kepribadian, maka yang bersangkutan bisa menolak. Itu sudah diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022. Hanya mungkin saat ini sosialisasinya belum menyeluruh sehingga diperlukan satu upaya yang bagi Mabes Polri untuk bagaimana sampai ke bawah ini bisa diimplementasikan. Dan kalau ada kasus serupa, tentunya betul-betul harus bisa dilaksanakan secara konsekuen ya. Jangan tetap misalnya kalau menolak perintah kemudian berdampak kepada jabatan, kemudian berdampak pada promosi pendidikan dan lain sebagainya karena dianggap tidak loyal ya. Maka ukuran loyalitas ini di sini harus betul-betul dalam koridor yang tadi etika profesi anggota Polri. Demikian. Oke, Pak, dalam kasus ini kan Polres Bukit Tinggi, Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara melaporkan hendak memusnahkan 40-an kilogram sabu kepada Kapoldanya, Pak Teddy begitu. Nah ini setiap laporan ini untuk kasus narkoba lah katakan, apakah laporan dilakukan sebelum memusnahkan atau sesudah memusnahkan? Biasanya kan kalau sesudah biasanya lebih jelasnya sudah selesai begitu atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya kalau aturannya dalam organisasi tentunya yang berhak untuk menentukan sesuatu tindakan ya itu adalah pimpinan tinggi ya. Jadi saya kira yang sudah dilakukan oleh Saudara Dodi ini sudah benar ya. Karena ini kan masalah yang sangat krusial ya, yang sangat penting ya. Jadi adalah kasus pemusnahan narkoba. Nah itu harus mendapatkan persetujuan tentu dari pimpinannya. Kenapa? Karena ini juga menyangkut kepada proses pemusnahan. Karena proses pemusnahan ini harus mengundang Kajati, harus mengundang kepala BPOM, harus mengundang instansi-instansi terkait lainnya ya. Nah di sini adalah ada satu proses yang dilaporkan hingga sesuai dengan aturan sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Untuk pengungkapan kasus narkoba ini maka tentu harus ada barang bukti yang disisihkan dalam jumlah tertentu. Sudah ada aturannya. Jadi tidak bisa kita menyisihkan barang bukti sesuka kita, tidak boleh. Nah, di sini adalah jelas apa yang dilakukan oleh Polda Sumbar itu sebetulnya sudah benar. Nah, yang mungkin ya keliru kalau ini memang benar dari pengungkapan kasus di pengadilan, mengapa barang bukti itu ditukar dengan tawas? Nah, ini sudah ada penyalahgunaan daripada prosedur penyisihan barang bukti. Kemudian dijual ya kepada masyarakat umum. Nah itu tambah lagi ada kesalahan yang sangat prinsip ya. Kemudian hasil uangnya itu dinikmati oleh siapa, diberikan kepada siapa. Ini juga banyak hal-hal yang mungkin harus diungkap dan menurut saya memang di sini terlihat ada indikasinya ya. Saya tidak mengatakan ini benar atau salah saat ini karena masih berproses. Indikasinya memang
ada penyimpangan penyalahgunaan dalam jabatan, kemudian ada penyalahgunaan dalam kewenangan ya. Kemudian juga ya banyak hal-hal yang terutama adalah menyangkut pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Ya ini nanti akan menjadi bahan pada saat dilaksanakannya sidang Komisi Kode Etik Kepolisian yang akan dilaksanakan kalau tidak salah dalam waktu dekat. Demikian. Pak, kasus ini terjadi kan karena ada penyisihan tadi barang bukti yang kemudian diperjualbelikan oleh oknum kepolisian. Nah, pada saat pemusnahan biasanya kan akan ada pengetesan juga oleh BPOM atau instansi terkait begitu Ya. untuk memastikan bahwa ini benar-benar narkoba gitu. Tapi pengetesannya sampel gitu Pak. Dari sekian puluhan kilo tapi yang dites cuma satu, artinya kan ada banyak yang kemudian tidak terdeteksi nih Pak apakah ini asli atau tidak. Ini aturannya bagaimana sebenarnya? Ya kembali tadi Mas ya bahwa setiap anggota Polri itu disumpah ya untuk mematuhi kode etik daripada profesi kepolisian, disumpah. Sekarang siapa sih yang mau mengawasi kita kan? Bisa saja penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Ya mungkin bukan beberapa kilogram lah, beberapa gram saja kita kan nggak tahu ya. Betul. Karena itu semua bisa terjadi sekarang kembali kepada diri kita. Ya, diri kita sebagai manusiawi ya, sebagai manusia Polri yang betul-betul harus mematuhi sumpah jabatannya. Karena pertanggungjawaban kita kan bukan kepada masyarakat saja, kepada Tuhan ya. Jadi kalau dia melakukan itu suatu saat juga pasti akan ketahuan gitu. Saya kira mungkin ini kembali kepada sesuatu yang sifatnya mutlak dan satu hal yang sifatnya ya tidak mutlak gitu. Nah, kalau menurut saya semua itu bisa saja terjadi yang mungkin ada yang sudah ketahuan, ada yang belum ketahuan ya, atau yang ada yang tidak ketahuan ya. Dan saya kira ini memang sesuatu hal yang sulit untuk dikatakan secara matematis ya, secara matematis ya. Jadi memang dikembalikan ke kejujuran masing-masing anggota polisinya itunya Pak ya. Jadi kalau saya membayangkan memungkinkankah ada audit random gitu misalnya dari provos atau mengecek satu-satu apa itu tidak memungkinkan secara SDM ya Pak ya? Itu sudah dilakukan dan itu dilakukan setiap saat ya, tetapi kan tidak mungkin istilahnya secara ya tadi disampaikan ya secara random betul biasanya Propam ya didampingi oleh fungsi terkait Itwasum ya atau Itwas ya itu melakukan ya misalnya pengecekan barang bukti ya, kemudian itu dilakukan dan pelanggaran-pelanggaran sudah ditindak ya. Mungkin kan saat ini tidak seperti yang saat ini sedang menjadi isu yang menjadi perhatian publik saat ini ya, tapi itu memang prosedurnya demikian. Makanya melibatkan juga kimia forensik ya, kenapa? Karena itu harus dibuktikan apakah betul barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan yang diamankan itu sesuai tidak pada saat dimusnahkannya itu dengan barang bukti yang sebenarnya ya. Nah setelah dilakukan pengecekan maka dilakukan ini, makanya melibatkan juga BP POM ya, kemudian kejaksaan, kemudian yang biasanya pengadilan dan instansi lain yang terkait ya. Tapi kembali tadi ya, semua itu sangat bisa terjadi ya penyimpangan-penyimpangan kembali kepada kejujuran ya. Apakah anggota Polri ini berkhianat ya terhadap sumpah yang diucapkan dengan risiko suatu saat ketahuan atau memang dia melakukan tugasnya dengan baik ya. Ya memang seketat apapun aturan dan juga pengawasan, tapi kalau memang ada niat jahat dari seorang oknum bisa saja itu diselewengkan begitu Pak ya? Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Pak, kalau kita bicara masalah pengungkapan kasus narkoba, ada penyitaan barang bukti, katakanlah sekian gram atau kilogram narkoba. Ini biasanya diamankan di mana? Atau di siapa yang bertanggung jawab untuk mengamankan barang bukti ini Pak? Di tiap kesatuan itu ada namanya tahti ya, bagian atau fungsi tahti, tahanan dan barang bukti. Ya. Jadi di sini memang fungsinya itu adalah dia menjaga tahanan, kemudian juga menjaga barang bukti. Nah, fungsi inilah yang betul-betul mendapatkan pengawasan khusus ya. Kenapa? Bisa saja terjadi penyimpangan terhadap penggunaan atau barang bukti yang ada. Dan kemudian tentunya ini mendapatkan pengawasan yang sangat khusus ya, sangat khusus dari biasanya inspektorat pengawasan. Kemudian kalau di daerah itu kan ada provos ya, sekarang ada juga Paminal.
ya itu mereka mengawasi daripada setiap fungsi yang ada di kepolisian, termasuk fungsi untuk pengawasan tahanan dan barang bukti. Oke, Itu ini memang ada ya fungsinya. yang punya akses ke situ siapa aja biasanya, Pak? Yang akses kemana? Barang bukti. Betul. Ya, yang punya akses ke barang bukti itu ya petugas yang memang ditugaskan di fungsi itu. Hmm. Oke, kalau petugas ada petugas yang memang ditugaskan untuk menjaga. Kalau kita lihat di sini yang jadi terdakwa adalah Kapolsek, Kapolres dan Kapolda, artinya harusnya ada lagi pihak-pihak yang juga harusnya ditindak begitu Pak, menurut Bapak? Iya kan kalau kita melihat ya kita harus melihat dulu daripada runtutan kasusnya ya, Ya. mengapa barang bukti ini bisa keluar. Kan ada prosedur ya untuk penyisian barang bukti. Barang bukti bisa keluar dari satu satuan ya, itu Ya, ya. tentunya harus ada proses administrasinya. Hmm. Nah, kita lihat di sana kalau memang ada kelalaian ya, itu tentunya petugas yang bertugas di bidang pengamanan barang bukti itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Iya, iya, Nah, iya. tetapi misalnya sekarang saya sebagai pimpinan kesatuan kepolisian ya, dalam strata tertentu, saya bisa memerintahkan, coba saya minta itu dikasih ke saya. Nah, anggota mungkin tidak bisa menolak ya. Betul, betul. Tapi kan sekarang saya sebutkan tadi dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 kan sudah bisa menolak. Tapi anggota ini kalau tidak menolak dia akan bisa diminta keterangan. Kenapa kok barang ini bisa keluar? Kan harusnya barang ini ada di dalam. Dia akan menyampaikan atas perintah ini. Nah nanti tentu akan ada namanya penyelidikan ya. Apakah memang anggota ini terlibat atau memang tadi relasi kuasa ya. Karena yang bersangkutan tidak bisa menolak perintah. Tapi kalau dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentunya yang bersangkutan juga pasti akan kena sanksi ya meskipun sanksinya ringan. Karena untuk bagaimana ke depannya tiap anggota berani menolak perintah atasannya yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku ya. Saya kira yang itu yang harus mulai disosialisasikan kepada seluruh jajaran di kepolisian. Demikian. Jadi memang ketika ada perintah relasi kuasa yang melibatkan atau ya melibatkan barang bukti harus ada surat administrasinya, Pak. Tidak bisa lisan saja. Harus ada. Nggak bisa ya. Tidak bisa, itu harus ada administrasi. Kalau itu namanya perintah, maka yang bersangkutan juga harus mencatat gitu. Bahwa pada hari ini perintah kepada siapa, pimpinannya siapa, perintah akan mengeluarkan. Ya kalau tidak dia ya ada kemungkinan ikut terlibat ya, atau mungkin dia mengabaikan tugas pokok dan fungsinya dia di sana ya, atau mungkin dia di bawah tekanan. Tentunya ini kan juga akan melakukan penyelidikan ke dalam. Saya kalau tidak salah mungkin dari Divpropam Mabes Polri sudah turun dan saat ini sudah melakukan penyelidikan mendalam untuk kasus ini ya, untuk melihat rangkaian dari mulai bagaimana barang bukti ini disisihkan, kemudian atas perintah siapa, bagaimana prosedur administrasinya sampai dengan ya secara mendalam ya. Hingga akan ada disimpulkan siapa-siapa yang terlibat, kemudian perannya apa saja, dan tentunya itu akan menjadi bahan bagi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian nanti dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota-anggota yang dinyatakan terlibat atau terkait secara langsung maupun terkait tidak langsung. Oke. Demikian. Berapa lama sih Pak kemudian sebuah barang bukti ini berada dalam pengawasan dari Tahti ini dalam sebuah penyidikan kasus? Nanti dijawab setelah jeda Pak. Kami kembali saat lagi.